Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukaria dari kelas 11 bahasa ingin meresensikan film My Stupid Boss. My Stupid Boss ada film yang disutradarai oleh Upi Avianto, produsernya Frederica, penulis naskah Upi Avianto, pemain Reza Rahardian, Munciter Lestari, Ron Palarae, dan Alex Abad. Genrenya adalah drama komedi. Studio Falcon Pictures. Sinopsis. Film My Stupid Boss mengisahkan tentang seorang karyawan wanita bernama Diana atau Bunga Citra Lestari. Diana baru saja pindah ke Malaysia karena urusan pekerjaan suaminya yang bernama Dika atau Alex Abad. Karena tidak betah menganggur di rumah, Diana memutuskan untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Dika merekomendasikan istrinya tersebut untuk bekerja di sebuah perusahaan milik sahabat lamanya. Keesokan harinya, Diana pun pergi menuju kantor perusahaan milik sahabat suaminya tersebut untuk kepentingan melamar pekerjaan. Diana merasa sedikit tenang karena mengetahui bahwa bos di perusahaan yang akan dia datangi adalah orang Indonesia sama dengan dirinya. Pertama, tempat asal negeri yang secara psikologi akan menjadikan sebuah hubungan menjadi seperti saudara jauh. Maka dari itu, dia berpikir bahwa pekerjaannya di perusahaan tersebut tidak akan menemui kendala yang berarti. Akan tetapi, semua asumsi yang dia pikirkan sebelumnya salah besar. Pemilik perusahaan yang menyebut dirinya Bosman ini memiliki karakter dan perilaku yang aneh. Ia selalu banyak bicara, penuh curiga, merasa selalu benar sendiri, pelit, dan segala tingkah laku aneh lainnya. Bahkan ketika pertama kali Diana menemui Bosman, ia disangka seorang anggota yayasan yang ingin meminta sumbangan. Namun setelah beberapa saat mengalami keanehan-keanehan yang ditimbulkan oleh Bosman, akhirnya Diana diterima bekerja di perusahaan milik sahabat suaminya tersebut sebagai Kerani atau kepala administrasi. Suatu ketika, Diana memutuskan untuk membalas dendam atas perlakuan semena-mena yang telah dilakukan bosnya terhadap dirinya. Satu persatu hal yang pernah diperbuat oleh bosnya terhadapnya, termasuk menelpon pada saat pukul 2 waktu Indonesia Barat pagi, waktu pukul 2 pagi. Diana menelpon bosnya ketika dia dan karyawan lainnya berada di kantor pada saat bekerja. Sementara sang bos saat itu berada di New York sedang tidur pulas. Diana menelpon bosnya di waktu tidurnya dengan alasan urusan pekerjaan sangat penting. Pembalasan demi pembalasan telah dilakukan oleh Diana terhadap bosnya, hingga akhirnya sang bos sadar kalau Diana telah bersikap sentimen terhadapnya. Meskipun begitu, keanehan yang ditimbulkan oleh sang bos terhadap Diana dan karyawan lain masih tetap berlanjut, hingga akhirnya sebuah insiden membuat Diana benar-benar tidak terima. Sang bos menuduh Diana menggelapkan uang perusahaan. Perilaku sang bos yang lebih sering berbicara sebelum diperiksakan terlebih dahulu. Memang sudah menjadi kebiasaannya. Namun kali ini Diana tidak bisa memaafkan apa yang dilakukan bosnya terhadapnya. Diana marah besar. Kemudian bosnya dan mengancam akan membawa perkara ini ke polisi. Bosnya yang ketakutan dengan sigap meminta maaf kepada Diana. Akan tetapi, Diana tidak memperdulikan permintaan maaf dari bosnya tersebut yang menurutnya sudah sangat keterlaluan. Bosnya menyesal atas apa yang telah dia perbuat terhadap Diana. Berbagai macam cara dilakukan agar Diana mau memaafkan dirinya dan membujuk dia agar kembali lagi bekerja di perusahaannya. Akan tetapi, Diana telah memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan milik sahabat suaminya tersebut. Ketika hendak mengajukan pengunduran diri, tiba-tiba bosnya mengajukan ke sebuah panti asuhan. Bosnya berniat untuk merenovasi gedung panti asuhan tersebut dengan bantuan yang terbilang cukup besar. Disinilah Diana merasa telah melihat sisi baik dari bosnya itu. Dengan pertimbangan ini, akhirnya Diana membatalkan niatnya untuk berhenti bekerja di perusahaan. Berbagai hal terjadi antara hubungan bos dan karyawannya itu dan terus berlanjut dengan akhir yang baik. Kelebihannya, My Stupid Boss ini mengandung sisi unik dari sebuah hubungan antar karyawan dengan atasannya.
Sisi positif dalam film ini terletak pada pembelajaran yang dapat dipetik oleh karyawannya dan juga atasan. Bagaimana menjadi seorang karyawan yang profesional dan ideal dapat dicontoh dari keberbedaan tokoh Diana dalam film tersebut. Kekurangannya cuman lokasi syutingnya yang banyak menggunakan suasana dalam kantor, sehingga terkesan membuat bosan karena pengambilannya adegan di situ-situ saja. Sarannya, film ini sangat baik ditonton untuk semua kalangan, baik tua maupun muda, terlebih bagi para pekerja, karyawan, dan atasan di lembaga atau perusahaan tertentu. Terdapat banyak adegan dalam film yang dapat menjadi panutan sebagai seorang karyawan dengan contoh yang ada pada tokoh Diana. Sebaiknya, sifat-sifat yang mesti dihindari oleh seorang atasan ada pada kepribadian serta karakter yang ada pada tokoh bosnya. Saya Al-Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.